Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Nur Iskandar Channel mau bercerita tentang literasi yang saya jalani. Ini buku yang ketiga yang saya tulis. Ini bukunya. Ini buku langka, tapi ada di perpustakaan wilayah Provinsi Kalimantan Barat, ada di beberapa tempat ada. Judulnya Memanfaatkan Potensi dan Memekarkan Wilayah. Sebetulnya buku ini bercerita tentang dua periode kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat yang saat itu dipimpin oleh pria berjabatan militer Mayor Jenderal Aspar Aswin. Menarik sekali buku ini. Di akhir masa jabatan beliau di tahun 1993-2003. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2000-an, di awal reformasi, di masa-masa reformasi itu 98 sampai tahun 2000-an, beliau ini dimosi tidak percaya. Jadi fraksi-fraksi dominan meminta beliau mundur karena dinilai bagian dari militer, bagian dari ante-ante Soeharto. Saya wartawan pada waktu itu di Harian Ekuator, grupnya Jawa Pos, banyak sekali meliput, kemudian menyalurkan aspirasi kritis terhadap Pak Aspar Aswin ini. Tapi di sisi yang lain saya bisa diterima di kalangan pendopo gubernuran karena saya berusaha untuk menyajikan informasi yang verifikatif, yang balancing report, yang cover both side, yang adil, kritis, tapi ada solusi alternatifnya. Jadi saya bagian dari wartawan yang dipilih masuk ke dalam tim ini, tim penulisan buku ini. Buku ini di SK-kan penulisannya, diketuai oleh Kepala Badan Informasi Daerah. Pada waktu itu kepala dinasnya adalah Bapak Dr. Andes Haji Yaakob Mohsin, SHMH. Nah, Pak Yaakob Mohsin SHMH ini punya abang pernah menjadi diplomat unggul Kalimantan Barat, pernah menjadi duta besar di salah satu negara Asia Tenggara. Nah, buku ini tebalnya 168 halaman. 168 halaman. Anggota tim diketuai oleh Pak Yaakob Mohsin. Koordinatornya sekarang menjadi kepala Diskominfo, jadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Bapak Sukaliman. Kemudian ada lagi bagian dari kepanitiaan itu yang dulu pernah bekerja di Humas, Bapak Citra Duani, sekarang menjadi Bupati di Kabupaten Kayung Utara di Sukadana, Bapak Citra Duani. Ini orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya untuk menulis buku. Wakil Gubernur pada waktu itu Pak Dr. Andes Haji Jawari, sekarang almarhum, juga bagian dari anggota tim. Kemudian mantan sekda yang terkenal luas di Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Sarifudin Lubis SH, juga di dalam kepanitiaan. Hampir seluruh anggota Muspida di Provinsi Kalimantan Barat duduk di kepanitiaan. Hanya 3 orang wartawan yang dipilih masuk di sini. Yang pertama Haji Holdi, beliau meniti karir di Aksaya, kemudian namanya berubah menjadi Pontianak Pos. Kemudian yang kedua Taufik, ini wartawan yang bergelut di bidang olahraga,
kemudian belakangan menjadi Direktur Percetakan Aksaya Pariwara. Kemudian yang ketiga saya. Nah, menarik sekali buku ini menurut Pak Haji Asparaswin pada saat kita launching di masa akhir jabatan beliau kata ini, tuh ada tulisannya. Nanti kalau mau baca buku ini boleh pinjam dengan saya ya. Boleh pinjam dengan saya atau coba cari di perpustakaan. Beliau menyebutkan, ku persembahkan buku ini sebagai ikatan batinku dengan daerah dan masyarakat Kalimantan Barat. Tempatku bertugas selama 25 tahun sebagai anggota TNI dan Gubernur Kalimantan Barat sejak 93 sampai Januari 2003. Belakangan saya baru menyadari bahwa Pak Asparaswin ini tokoh sentral sebenarnya kalau kita mau menguak sejarah. Beliau pernah menjadi Danrem 121 Alam Banawanawai. Jadi informasi tentang kemiliteran Kalimantan Barat kaitannya secara nasional sebetulnya banyak, tapi sayang saya belum begitu keep in touch dengan dunia kesejarahan. Akhir-akhir ini saja masuk ke dunia sejarah karena menulis buku tentang Sultan Hamid bersama Bapak Turiman Faturrahman Nur dan Ansari Dimyati. Semakin kesini semakin terang benderang dan semakin banyak bukti-bukti sejarah yang saling berkaitan. Antara lain Pak Asparaswin ini. Pak Asparaswin ini Mayor Jenderal, beliau memperjuangkan Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional. Nanti ada sisi lain, saya ingin menulis tentang sisi militer dari Sultan Hamid. Kemudian akan coba membuka fakta-fakta, ya fakta. Karena sebagai jurnalis kita hadirkan fakta-faktanya, kita verifikasi, kemudian kita hadirkan kepada publik. Biar publiklah yang menilai di mana posisi Sultan Hamid sebagai pria nasionalis atau kebelanda-belandaan. Kemudian beliau layak menjadi pahlawan nasional atau layak disebut sebagai pengkhianat negara. Nah, ini dari sumber Mayor Jenderal Asparaswin. Dan beliau ini selain pernah menjadi Danrem 121 Alam Banawanawai, juga pernah menjadi Dandim di Kabupaten Sintang. Menarik sekali. Beliau ini malang melintang di dunia kemiliteran, termasuk kisah PGRS Parakou. Beliau paham, sayangnya udah meninggal. Jadi kita tidak bisa menggali lebih dalam, terkecuali dari sumber-sumber yang sudah tertuliskan seperti di buku ini. Nah, saya tinggal mendalami ke ceruk-ceruk yang lebih dalam dengan membuka fakta-fakta yang masih ada di daerah kita, termasuk di berbagai tempat secara regional dan nasional serta internasional. Karena perbatasan itu menyangkut Malaysia. Malaysia menyangkut persemakmuran. Nah, di dalam buku ini Pak Asparaswin punya kelebihan-kelebihan menurut hasil riset kami. Yang pertama di bab 1 itu mengungkap tentang kebijakan dan hasil yang dicapai. Jadi kita bercerita tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang Mayor Jenderal, orang nomor 1 di Kalimantan Barat. Buku ini jadi menarik dan menurut saya inspiring to other leader in West Kalimantan, di kabupaten, kota atau di provinsi, untuk menuangkan kearifan-kearifan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi di satu periode kepemimpinan sehingga menjadi referensi bagi generasi muda. Kalau tidak dituangkan dalam buku, maka banyak sekali solusi-solusi cerdas yang menguap begitu saja sehingga generasi muda mulai lagi dari nol, padahal tidak. Nah, bab 1 itu kebijakan dan hasil yang dicapai. Poin yang pertamanya menghitung, mereinventing potensi daerah. Kemudian karena spin of control provinsi itu terbatas, sehingga pemikiran pada waktu itu getol ke pemekaran wilayah. Jadi
pemekaran wilayah kabupaten-kabupaten yang terjadi di Kalimantan Barat, grand design-nya sudah terjadi di zaman Pak Aspar Aswin. Jangan salah. Nah, gubernur-gubernur berikutnya diteruskan oleh Haji Usman Ja'far dan Pak Cornelis. Terjadi pemekaran-pemekaran wilayah, itu grand design-nya sudah terjadi di zaman Pak Aspar Aswin yang didampingi oleh Bapak Dr. Andes Haji Jawari. Dr. Andes Haji Jawari ini pernah menjadi bupati di Kabupaten Pontianak yang sekarang menjadi Kabupaten Mempawah. Ini pria disebut dengan Mr. Clean, orang yang bersih. Seru juga pada waktu itu. Ya, tahun 93-2003, 10 tahun. 93-2003. Saya kuliahnya itu masuk 92 di aktivis per kampus. Jadi 93 Pak Aspar Aswin memimpin Kalimantan Barat, saya sudah aktif di dunia liputan pers. Kemudian selain pemekaran wilayah, juga di tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Grand design ini menarik sekali. Kemudian di bab 2, 3 masalah dengan kebijakan dan solusinya. Jadi masalah-masalah besar saja yang dituangkan dalam buku ini. Pertama, masalah penebangan liar. Nah, ini menarik nih. Nanti korelasinya dengan perkebunan, korelasinya dengan pertambangan. Apa yang terjadi hari ini sumbunya di masa lalu itu. Jadi kalau kita lihat Kalimantan Barat ini di tahun 60 setelah peristiwa G30 SPKI baru mulai berderap membangun sebagai tatanan wilayah Republik Indonesia yang sistematis. Kemudian di tahun itu kooptasi militer kuat sekali. Kepemimpinan militer di Kalimantan Barat kuat sekali. Pejabat-pejabat itu pada umumnya dari instansi militer, sipil kurang berdaya. Nah, sehingga penebangan liar kalau diangkat di zaman Pak Aspar Aswin ini sangat menarik. Orang militer bicara tentang penebangan liar. Bagaimana kong kali kong terjadi di dalam hutan, sehingga hutan kita ditebang habis, kemudian dibuka perkebunan, dibuka pertambangan. Sekarang kita merasakan dampaknya. Hutan menipis, banjir mudah terjadi, sampai Pontianak ini pun sebagus-bagusnya dibangun, kalau banjir 2 meter, 3 meter, hancur. Nah, jadi melalui cerita tentang buku ini, saya berharap buku ini dibaca, kemudian kita bisa menyusun planning yang lebih matang, lebih dewasa, berdasarkan fakta-fakta masa lalu, masa kini, dan untuk kita wariskan ke masa depan, supaya kita tidak masuk lubang 2-3 kali. Nampak benar kita ini jadi kayak orang bodoh, berjuang lewat literasi, berjuang lewat mata pena. Nah, selain masalah penebangan liar, juga masalah penambangan emas tanpa izin. Nah, kita cerita nih tentang penambangan emas tanpa izin yang kalau operasi mau dilakukan orang udah tahu apa sebabnya itu. Dan ini masalah keserakahan manusia nih, yang dompetnya tak pernah rasa cukup, mau bermewah-mewahan. Ini tak pandang suku, tak pandang bulu, tak pandang agama nih, masalah keserakahan nih. Jadi saya selalu mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah manusia sejak awal diciptakan, yang dilawan itu hawa nafsu. Kemudian selain masalah penambangan emas tanpa izin, yang ketiga adalah masalah pengungsi. Oh, ini masalah pengungsi. Saya dapat fellowship ke Amerika di Amherst, di ITD, Institute for Training and Development. Kuat penilaian itu karena liputan konflik komunal yang menyebabkan gelombang pengungsian sampai ratusan ribu kakak, 150-an ribu kakak, menempati fasilitas-fasilitas publik seperti Gor Pangsuma Pontianak, Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, asrama haji, kemudian Gor Stadion Universitas Tanjung Pura, beberapa gudang beras. Itu pemandangan di tahun 93-2003 di masa kepemimpinan Pak Haji Aspar Aswin. Tapi berkahnya juga saya sebagai wartawan dapat pendidikan yang bagus untuk investigasi dan etika dalam jurnalisme. Tapi saya kira etos
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, setinggi-tingginya untuk kemanfaatan publik, memang harus muncul dari kekuatan batin yang tidak berorientasi pada duit. Kalau berorientasi duit, ditugaskan oleh pemimpin redaksi, oh ke sana jauh, duit perlu, tak ada motor, keluhan ya nomor satu. Nah, kebetulan di saya kalau ditugasi, tak ada kata tak ada. Mungkin ada benar enggak kalau saya ini panggil Tok Yes, adik dari Tok Ya. Ada saya punya teman satu, man behind the gun dari Jagat Karya, namanya Rizal Hamka. Silakan saksikan wawancara saya. Itu Tok Ayuk. Karena Ayuk ya enggak pernah tadak. Jadi tidak ada keluhan-keluhan. Maunya maju terus pantang mundur, maju tak gentar. Bela yang benar, bukan bela yang bayar ya. Nah, kemudian di bab 3, lintasan kehidupan dan kesan bertugas di Kalbar. Terus mendayung di tengah ombak reformasi, aktivitas dalam berita pers. Nah, ini Bang Holdi dengan Bang Taufik ini banyak menginput yang berita-berita dari media. Itu untungnya juga jadi orang media. Nah, saya lebih banyak testimoni dari tokoh-tokoh. Dan saya lihat testimoninya ini udah banyak orang-orang yang udah meninggal. Saya beruntung ya bisa ketemu dengan Kiai Haji Ridho Yahya, pendiri Pondok Pesantren Darun Naim Putra dan Putri. Kemudian Haji Rahim Ja'far, beliau tokoh sentral yang ada di Masjid Raya Mujahidin. Nah, ini Pak Rahim Ja'far nih, almarhum. Beliau ayah dari Insinyur Muhammad Abduh yang pernah memimpin Politeknik Negeri Pontianak, dan Bang Ihwani Arahim yang pernah jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan memimpin Partai Amanat Nasional. Kemudian ada lagi saudara beliau yang terkenal di BPN, karena dulu Pak Rahim Ja'far pernah di BPN, tapi memilih dunia karir keagamaan, namanya Bu Hafsah, terkenal sekali. Nah, ini Pak Kiai Haji Ridho Yahya, beliau ini ulama yang terkenal, saya wawancara dengan beliau. Kemudian ini Pak Ali As, beliau ini hebat sekali, tokoh yang memahami tentang sejarah, tentang adat Dayak, adat Melayu, pernah menjadi kepala museum Provinsi Kalimantan Barat, pernah jadi bupati di Kapuas Hulu, terkenal sekali. Oh, ini pun saya wawancara dosen saya nih, tokoh agama Hindu nih. Ini Pak Putu Dupa Bandem, masih hidup sampai sekarang. Beliau udah jadi magister agronomi. Kemudian ini lagi Pak Sakandi Talo. Oh, ini Pak Sakandi Talo ini tokoh agama Konghucu, masih hidup sampai sekarang. Kemudian Bu Purnamawati Kusmiba, pernah jadi rektor Unta. Ini lagi nih tokoh pejuang, Pak Ibrahim Saleh. Pada waktu itu beliau getol sekali ya, melihat dari aspek ketokohan Angkatan 45. Jadi kalau cerita soal sejarah Angkatan 45, saya ketemu masih dengan Pak Ibrahim Saleh. Kemudian ini ada tokoh pendidikan nih, dulu beliau kepala SMA Negeri 1, Pak Dr. Andes Marjono. Alumni SMA 1 mungkin ingat dengan beliau. Kemudian ini Pak Profesor Dr. Barnabas Simin, STH, tokoh agama Kristen, Protestan ya. Di masa Pak Asparas pindah, beliau dapat izin untuk bangun sekolah teologia yang di Gang Rambutan, Jalan Koyoso, Komodor Yosudarso. Kemudian saya juga wawancara nih ilmuwan kita, Profesor Dr. Sarip Ibrahim Al-Kadri, alumni S2, S3 di Amerika Serikat. Kemudian nih tokoh ekonomi, tokoh analis ekonomi Kalimantan Barat, Bapak Ali Nasrun, SE, MEC. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian ini pelaku ekonomi kreatif, Bu Ermi Mohtar. Kemudian ini juga Bu Haja Sarwi Anas. Beliau jago di bidang tenun. Kemudian ini tokoh Tionghoa, Pak Asali. Saya wawancara dengan Pak XF Asali. Kemudian ini Pak Haji Abang Imin Taha, tokoh pertama yang menjadi Ketua Majelis Adat Budaya Melayu. Reputasi beliau luar biasa. Kemudian ini Bu Hajah Sudarso, Bu Hajah Sutita Sudarso. Kan enggak? Coba ya.
Bu Hajah Sutita Sudarso. Oh nih, saya suka nih wawancara dengan ibu nih. Jadi kalau publik pemirsa melihat kita punya rumah sakit besar namanya Dr. Sudarso, nah itu suami beliau. Saya ketemu dengan Bu Sudarsonya nih cerita, dan juga ketemu sama cucunya yang tinggal di Eropa. Bagus sekali kalau kita tulis tentang Dr. Sudarso. Sama-sama lah. Ini banyak yang mau ditulis, saya tidak mampu tangani sendiri, perlu membangun komunitas kepenulisan dan perlu dibangun secara gotong royong, ditulis dari berbagai sisi. Kemudian ada juga tokoh-tokoh olahragawan seperti ini. Kak Laurencia ini banyak dapat medali di event-event olahraga. Ada Winnie Tumirah, ada Bang Maruki Matsum sekarang di Bangkalbar. Kemudian ada Haji Ahmad Zaim, ini tokoh NU, ada Pak Haji Sabhan Ar-Rasyid almarhum, tokoh yang terkenal di dunia dakwah, pernah menjadi anggota DPRD provinsi, kemudian terakhir beliau berkhidmat di Universitas Tanjung Pura. Kemudian ada Ibu Saadah Maksum, ada Samsur Rizal, ada juga Sujadi SAG yang pernah lama menjadi Ketua KPU Kota Pontianak. Asik buku ini. Saya kira begitu ya, dari testimoni-testimoni kita wawancara, kita berinteraksi, kita banyak dengar cerita, banyak mendapatkan hikmat-hikmat kesejarahan, karena bukankah sejarah itu adalah catatan peristiwa yang dilakukan oleh para tokoh atau masyarakat biasa yang kemudian dengan kepeloporannya jadi tokoh juga. Dan dicatat jadi sejarah. Kalau tidak dicatat, prasejarah dia, menguap saja, orang tidak tahu. Itu sama dengan ilmu jurnalistik, hal-hal yang menarik, yang bermanfaat bagi masyarakat, informatif, edukatif, kalau tidak dilaporkan tidak jadi berita, tapi kalau dilaporkan baru dia jadi berita. Maka dari sekian banyak definisi tentang berita, yang paling mudah dihafal adalah berita itu apa? Berita itu peristiwa yang dilaporkan. Peristiwa yang dilaporkan adalah berita. Biarpun kejadiannya hebat, tidak diberitakan, tak ada orang tahu, tidak jadi berita, betul tak? Nah, begitulah kira-kira pembicaraan kita hari ini, diinspirasi oleh buku Memanfaatkan Potensi dan Memekarkan Wilayah, mengenang kepemimpinan 2 periode Gubernur Kalimantan Barat di tahun 93-2003, Mayor Jenderal Haji Aspar Aswin. Beliau pernah menjadi Danrem, pernah menjadi Wakil Gubernur di Bali, kemudian menjadi Gubernur di Kalimantan Barat 2 periode. Setelah beliau baru dilanjutkan Haji Usman Ja'far. Setelah Usman Ja'far 1 periode dilanjutkan Pak Cornelis 2 periode, baru dilanjutkan dengan Pak Sutarmiji. Demikian Nur Iskandar Channel, mudah-mudahan membawa manfaat. Salam literasi. Salam literasi. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.